Pemirsa, kabut asap dan kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Upaya pemantauan dan pemadaman serta pencegahan api terus dilakukan. Petugas pemadam api di lahan yang terbakar bertaruh nyawa menghadapi api yang bisa tiba-tiba muncul dari sekam gambut, bahkan seketika membesar di lahan mineral kering. Tim Manggala Agni daerah operasi 14 Banyuasin Sumatera Selatan ini bergegas menurunkan selang dan pompa air tekanan tinggi dari kendaraan mereka saat tiba di lokasi kebakaran lahan. Titik api ini dilaporkan warga dan aparat desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Inilah yang disebut kepala api. Kepala api adalah bagian terdepan dari kebakaran yang berkobar dan bergerak maju di atas lahan mineral. Para petugas mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk memadamkan kepala api agar tidak semakin besar dan cepat merambat. Dan ini adalah salah satu titik api yang langsung didatangi para petugas Manggala Agni ketika mendapatkan informasi bahwa ada api di sekitar kebun atau wilayah di Sumatera Selatan. Nah, ketika petugas datang, mereka langsung memasang selang dan memadamkan api. Tadi ketika kami datang, api hanya terlihat satu spot atau satu titik. Mereka menyebutkan adalah kepala api di sana. Tapi begitu kami datang, kami mempersiapkan untuk memadamkannya. Para petugas mempersiapkan selang untuk memadamkan api, tapi api begitu cepat berkobar. Tapi beruntung, di tempat ini sangat dekat dengan sumber air, ini adalah kanal. Nah, akhirnya petugas bisa dengan mudah memadamkan api. Tapi sayangnya tidak cukup cepat untuk membuat api terus menjalar sampai sepanjang ini. Kalau Anda lihat, tadi kami hanya satu spot di ujung sana. Lalu menjalar sepanjang itu bahkan sudah menyeberang ke area sekitar saya berdiri ini. Pemadaman atau pendinginan terus dilakukan karena ada kemungkinan api kembali menyala ketika angin besar datang. Jadi ada dua hal di sini, ketika api itu berkobar di wilayah gambut dan ketika api berkobar di wilayah tanah mineral. Kalau api berkobar di tanah mineral, maka api sangat cepat bergerak. Itulah tantangannya, artinya petugas harus sangat cepat bertindak sebelum api menyebar lebih luas seperti ini. Tapi ketika api berkobar di tanah gambut, maka petugas harus lebih bersabar karena api bisa sewaktu-waktu muncul dan api berada di dalam sekam gambut. Inilah risiko atau salah satu risiko yang harus dihadapi para petugas Manggala Agni dalam memadamkan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan. Dibutuhkan sekurangnya 1,5 jam perjalanan dan lebih dari 4 jam pemadaman untuk mengendalikan api di titik ini. Sebagian lahan, kebun sayur dan cabai masyarakat tidak dapat diselamatkan. Warga yang terbakar kebunnya tidak bisa menahan rasa takut dan kesedihan. Lokasi dan sumber air adalah tantangan utama petugas dalam melawan kebakaran lahan. Pertama ya tentu medan, yang kedua jalur sumber air gitu loh Pak. Oke, ini kebetulan ada ya Bang ya? Kebenaran di sini ada sumber airnya, jadi agak dipermudah kita Pak. Oke. Kalau yang nggak ada gimana kondisinya Bang? Kalau yang nggak ada makanya kita supaya pakai tangki Pak, tapi tangki kan lambat. Akhirnya kan begitu api belum selesai dapat padam, airnya habis, nyuplai lagi. Itu yang kendala kalau kita menggunakan tangki. Kalau strategi pemadaman di tanah mineral, kita berusaha secepat mungkin mengejar kepala apinya Pak. Karena kan tanah mineral kan begitu kena air kan dia langsung tidur tuh apinya tuh. Nah, sembari nanti yang cabang berikutnya menyisir. Terus nanti ada tim up namanya, memastikan api benar-benar padam. Kalau ini kan masih basah nih, nanti kalau kering dia bisa lagi loncat atau latu-latu atau serasa loncat lagi ke bahan bakar yang belum terbakar. Itu akan menimbulkan api baru gitu loh Pak. Manggala Agni tentu tidak sendiri. Ratusan personel BNPB, TNI, Polri, bahkan relawan ikut menjadi ujung tombak pemadaman kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Sejak Juni 2023, para petugas terus memburu api ke sejumlah titik. September dianggap menjadi bulan yang paling parah. Lebih dari 6.000 titik panas hanya dalam 1 bulan. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Sumatera Selatan.